Manusia terindah adalah mereka yang khawatir omongannya melukai hati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Menjelang acara halal bihalal dan kumpul keluarga, kebersihan rumah tentunya jadi nomor satu dong. Bukannya aku nggak percaya sama orang lain untuk minta bantu-bantu bebersih. Hanya saja menurut aku ada kepuasan tersendiri setelah berhasil membuat rumah menjadi kinclong. Nah, yang aku butuhkan hanya alat bantu seperti Notel Kodres Electric Spin Scrubber ini ya. Notel ini adalah sikat elektrik dengan 8 sikat berbeda yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan 8 sikat yang berbeda ini, kita bisa membersihkan seluruh rumah. Lantainya, kaca, bak mandi, kamar mandi, kompor, mobil tanpa encok tentunya. Di bagian depan handle ada tombol on off dan di bagian belakang handle-nya itu ada lubang pengisian daya. Udah dilengkapi dengan hook, kemudian cara pasangnya itu sangat mudah. Cara merakitnya pun cukup gampang, tinggal dihubungkan dengan warna yang sama, putih sama putih, abu-abu sama abu-abu. Tinggal dipasang sampai bunyi klik. Kemudian bisa dipasang pendek dan juga dipasang panjang seperti ini. Dengan desainnya itu sangat menarik dan ergonomis, dengan bobotnya itu ringan dan di bagian kepala itu bisa ditekuk sesuai dengan kebutuhan. Ini yang pertama kali aku bersihkan adalah kaca bagian depan. Kaca ini cukup tinggi ya teman-teman. Kalau misalkan aku bersihkan harus menggunakan bangku. Nah, kalau kita gunakan bangku takutnya terjatuh gitu ya teman-teman. Kadang-kadang bangkunya juga nggak ada. Nah, yang aku gunakan untuk membersihkan debu-debu di kaca adalah chenille brush. Ini tuh alat untuk membersihkan debu gitu ya teman-teman. Bisa di kaca seperti ini, terutama kaca-kaca yang tinggi. Kalau misalkan teman-teman mau menyikat wastafel atau sink, bisa menggunakan round brush. Untuk lantai kamar mandi yang luas bisa menggunakan white flat brush. Dan untuk black sponge atau yellow sponge ini bisa digunakan untuk membersihkan kaca. Pokoknya dengan satu alat ini bisa membersihkan seluruh rumah seperti yang aku lakukan saat ini. Nah, ini aku mau membersihkan meja makan ini aku bersihkan menggunakan celing, sabunnya itu ya teman-teman. Nah, kemudian aku menggunakan yang black sponge brush ini enak banget loh digunakan teman-teman. Anak-anak aku juga katanya pengen nyoba. Pokoknya bersih-bersih itu jadi menyenangkan. Nah, untuk membersihkan atau mengeringkannya aku menggunakan yang microfiber ini. Microfibernya tentu saja menyerap banget. Ini busa-busanya langsung hilang. Pokoknya mejanya itu langsung kinclong. Insya Allah pas nanti halal lebih halal, pastinya meja ini bakalan jadi sorotan utama. Ini tempat menyimpan menu-menu untuk makanan nanti ya teman-teman. Tentu mejanya itu harus super celing. Nah, setelah tadi aku membersihkan meja, sekarang juga aku mau membersihkan debu-debu yang ada di lemari. Lemari ini juga sama ya teman-teman. Lemarinya itu tinggi. Jadi lemari ini tuh dulu kayunya bekas sisa dari kusen-kusen yang ada di rumah aku. Masih sisa banyak, dibikin kitchen set di dapur, kemudian dibikin juga lemari ini. Lemarinya menyesuaikan dengan rumah aku cukup tinggi ya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu tips agar kita makin semangat beres-beres rumah. Dengan kita punya alat-alat yang tentunya mendukung ya teman-teman. Kadang-kadang kita kan udah tua, apalagi aku anaknya sudah 6, mungkin tulang-tulangnya sudah kropos juga, jadi butuh banget alat bantu. Aku udah banyak banget sih pengen punya alat untuk membersihkan seperti ini. Alhamdulillah udah punya. Ini tuh alatnya lebih yang aku suka, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kan sistemnya dicas dulu gitu teman-teman. Jadi gak usah ribet-ribet menggunakan kabel, walaupun kita mau membersihkan carport ataupun garasi rumah seperti ini. Nah, aku juga pengen banget ini nanti garasi rumah itu pasti bakal jadi tempat kumpul-kumpul juga. Jadi tempatnya itu harus benar-benar bersih. Nah, aku menggunakan sabun cuci piring
dan cuka makan untuk membersihkan lantainya. Nah, lantai ini aku mau sikat dengan menggunakan sikat elektrik dari Notel ini ya teman-teman. Nah, yang aku gunakan karena ini areanya luas, jadi aku menggunakan white flat brush. Jadi bisa digunakan untuk area-area yang luas banget. Nanti kalau sudut-sudutnya itu tinggal kita gunakan point brush. Point brush itu yang agak moncong gitu ya teman-teman. Nah, ini dia bisa membersihkan sudut-sudutnya. Ini sudut-sudut jendela, sudut-sudut keramik juga bisa dibersihkan. Kalau teman-teman mau membersihkan kamar mandi, ini benar-benar oke. Karena kita kan nggak perlu jongkok-jongkok gitu ya teman-teman, bisa sambil berdiri tegak. Jadi punggung kita itu nggak sakit, nggak sampai encok ataupun panas. Ada tips yang harus teman-teman lakukan ketika mau membersihkan rumah seorang diri. Yang pertama, kita harus atur dulu jadwalnya ketika kita memutuskan bersih-bersih rumah full atau deep clean seluruh rumah. Jadi usahakan pekerjaan rumah yang lain itu selesai ya teman-teman. Misalnya pagi-pagi itu usahakan masak dulu supaya kita fokus beberes. Terus baju-baju pun sebaiknya dicuci dulu biar kita tidak teringat sama cucian sama jemuran juga. Nah, kemudian biar makin semangat kita bayangkan keadaan rumah itu rapi seperti apa nyamannya. Jadi pas kita sudah membayangkan kalau misalkan rumah rapi, bersih, wangi, pasti nyaman banget. Insya Allah kita pun pasti bakal lebih semangat untuk menggerakkan badan, membersihkan seluruh rumah. Setelah satu-satu selesai, aku berpindah ke bagian kantor. Ini juga aku membersihkannya dengan Notel sikat elektrik. Untuk cara melepasnya gampang. Tinggal tekan aja tombol pelepasan batangnya seperti ini. Sangat mudah ya teman-teman, bisa dipakein pendek atau panjang. Nah, aku gunakan pendek untuk kaca cermin ini. Kalau misalkan kita mau menggunakan sikatnya itu yang sedang-sedang aja, tekan tombol powernya itu 1 kali. Kalau pengen lebih kenceng lagi, tekan 2 kali, dan untuk mematikannya tekan 3 kali. Untuk di ruang kantor ini sengaja aku pasangin kasur supaya nanti keluarga aku bisa istirahat di sini. Soalnya di sini tuh kan langsung ada pintu keluar gitu ya teman-teman. Jadi bisa keluar masuk, terutama anak-anak kecil bisa bermainnya di sini. Aku sediain 2 kasur. Aku bersihin dulu. Aku vakum-vakum semuanya, kemudian aku pasangin spray dan juga bantal-bantal. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau kita kerjakan dengan benar-benar semangat karena punya alat kebersihan baru, walaupun pekerjaannya itu terlihatnya susah atau berat, akan terasa lebih ringan. Setelah tadi ruangan kantornya udah selesai, aku pasangin kasur, pasang spray juga, berpindah ke ruang tamu. Ruang tamu ini tidak terlalu berantakan, tapi pastinya ada debu ya teman-teman di dalamnya. Nah, kalau cara aku biasanya agar semakin semangat untuk bersih-bersih rumah ya teman-teman. Jadi aku mulai dulu dari hal-hal yang terkecil sebagai pemanasan. Lama-kelamaan kita kan bakalan makin semangat nih, baru kita kerjakan tempat-tempat atau area-area yang memang sulit untuk dibersihkan. Tempat-tempat mana aja sih yang biasanya lebih mudah dibersihkan? Aku mulai biasanya dari bagian depan rumah ya teman-teman, atau bagian mana aja terserah. Kira-kira rumah teman-teman itu bagian mana yang paling mudah dibersihkan? Ada yang membersihkan dari kamar dulu misalkan, ada juga dari ruang tamu atau bagian depan. Nah, kalau aku sih lebih enak memulai beres-beres itu dari bagian ruang tamu dulu. Ruang tamu ini tuh jarang tersentuh sama anak-anak. Mereka itu paling adanya di kamar ataupun di ruang keluarga ya teman-teman. Jadi aku biasanya lebih mendahulukan ruang ini. Nah, ini untuk ruang keluarga berantakan banget ya teman-teman. Maklum, anaknya itu banyak. Sekarang lagi kumpul di rumah semua hampir setiap hari. Pekerjaan itu nggak ada henti-hentinya dan rumah selalu berantakan.
Dan cara membersihkan rumah itu nggak harus sekaligus langsung bersih semuanya selesai. Kita bisa atur jeda dulu, atur waktu dulu, istirahat sebentar gitu ya teman-teman, supaya tenaganya itu terkumpul kembali. Aku juga tadi istirahat sebentar sebelum melanjut untuk membereskan bagian tengah rumah ini. Nah, untuk teman-teman misalkan ada yang bertanya kenapa anak-anaknya nggak pada bantuin. Jadi untuk acara khusus seperti ini, karena ini menyambut halal bihalal, aku pengen ngebersihannya sendiri gitu teman-teman. Pengen ngebersihinnya sendiri supaya hasilnya itu lebih maksimal. Tanpa yang bantuin itu malah makin memuaskan gitu hasilnya. Nah, ini untuk karpetnya juga aku jemur supaya karpetnya itu nggak bau. Nah, kemudian selanjutnya waktunya juga harus diatur. Misalkan untuk membersihkan kamar berapa menit, membersihkan dapur berapa menit, membersihkan ruang tamu berapa menit. Tentu saja itu tergantung dari kesusahannya teman-teman, atau seberantakan apa gitu ruangannya. Dan untuk membersihkan ruang keluarga ini cukup membutuhkan waktu yang sedikit lama ya teman-teman, soalnya ini luas, sama tadi tuh berantakannya parah banget. Kita juga bisa mengatur waktunya. Beres-beres rumah itu yang paling enak menurut aku ketika orang-orang pada keluar rumah. Jadi rumah dalam keadaan kosong, kita itu lebih leluasa bergerak gitu teman-teman. Kalau misalkan masih ada anak-anak atau masih banyakan orang, itu malahan capek sendiri. Udah barusan rapi-rapi berantakan lagi. Mendingan gak ada siapa-siapa kayak gini ya teman-teman. Nah, tips yang selanjutnya agar kita itu makin semangat untuk bersih-bersih rumah, maka sediakan peralatan kebersihan yang memadai, yang gak ribet gitu ya teman-teman. Nah, aku biasanya membersihkan kamar mandi dengan menggunakan sikat. Itu benar-benar pegel banget walaupun kamar mandinya gak terlalu besar. Makanya aku semangat banget pas punya alat seperti Notel Kodres Electric Spin Scrubber ini ya teman-teman. Ini yang aku gunakan itu yellow sponge-nya. Aku gunakan sabun juga, ini sabun cuci piring, kemudian tinggal diputer. Nah, yang paling aku seneng dan gak bikin encok ini ya bagian ini ya teman-teman. Kita bisa menyikatnya sambil berdiri. Untuk pinggir-pinggirnya yang susah dijangkau, aku bisa membersihkannya dengan menggunakan point brush. Ini benar-benar bersih banget. Notel sikat elektrik ini juga bisa tahan air di bagian bawahnya terutama ya teman-teman. Teman-teman bisa dilihat sendiri di buku panduannya, di situ ada batas airnya. Jadi jangan khawatir kalaupun kita menggunakannya di kamar mandi yang basah, tapi Notel ini tetap aman. Tentunya ada batas-batasnya. Nah, ini kamar mandinya udah selesai aku bersihkan, udah tampak berbeda dari yang pertama ya teman-teman. Sekarang tuh udah bersih sampai ke sudut-sudutnya tanpa capek, tanpa encok. Nah, ini dia. Setelah tadi di rumah udah selesai, aku berpindah ke dapur. Ini ya hal yang pertama yang aku lakukan di dapur adalah membersihkan piring-piring, mencuci seluruh piring-piring dan perabot dapur. Jadi setiap harinya hampir seperti ini. Cucian piringnya itu banyak banget ya teman-teman, dan keadaan dapurnya juga berantakan. Ini harus segera aku bersihkan. Rumah yang rapi dan bersih itu tidak luput dari kebiasaan pemiliknya gitu ya teman-teman. Kalau memang kitanya udah sifatnya suka dengan bersih-bersih, insya Allah apapun rintangannya, sebanyak apapun anaknya atau sebanyak apapun anggota keluarganya, insya Allah rumah itu bakal ada waktu-waktu tertentu untuk rapi. Nah, untuk dapur juga aku menggunakan Notel sikat elektrik ini ya teman-teman. Ini tuh bagian keramiknya yang memang teksturnya itu batu. Jadi cocok banget kalau misalkan aku bersihkan dengan white plate brush. Itu cepet banget, kita nggak capek. Jadi lebih enaknya itu karena nggak jongkok itu teman-teman. Seolah-olah sikatnya ini bisa bekerja sendiri, kita cuma megangin. Bener-bener nggak pakai tenaga sama sekali.
Untuk notel elektrik spin scrubber ini bisa teman-teman beli di Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Blibli, dan teman-teman juga bisa langsung kunjungi dan follow Instagramnya @notel.id. Untuk linknya bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.